Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan aku Lydia Devi Apsari di Ceritaku. Hari ini aku mau sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku yang buat aku tersadar bahwa hubungan dengan Tuhan itu penting banget. Menyediakan waktu khusus untuk Tuhan itu penting untuk hati dan jiwa kita. Jadi saat teduh itu kita baca firman Tuhan, penyembahan, dan doa menceritakan semua yang kita alami sepanjang hari. Kita merasakan apa aja, kita mengalami apa aja, itu diceritakan semua sama Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Nah, jadi semua itu dimulai di tahun 2019. Saat itu aku lagi senang banget mengikuti kegiatan-kegiatan karena aku menganggap ketika aku mengikuti banyak kegiatan, banyak pengalaman yang aku dapatkan, banyak hal yang bisa aku pelajari di situ. Tapi aku melupakan satu hal yang sangat penting. Nah, jadi saat itu aku sambil kuliah, terus ikut kegiatan organisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang benar-benar waktuku banyak di situ, terkuras di situ. Tapi aku juga tetap bersyukur sama Tuhan. Aku diberikan kesempatan, aku bisa ikut berorganisasi di kampus dengan teman-teman yang luar biasa, yang dapat memproses aku untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian aku juga sambil kerja saat itu, dan aku ikut kegiatan gereja. Jadi aku bisa seharian full tuh melakukan aktivitas-aktivitas. Dan kalau pulang sampai rumah, itu pun aku gak langsung istirahat, aku ngerjain tugas-tugas kampus. Nah, di waktu aku mau tidur, aku baru saat teduh. Tapi aku ngerasa ada yang aneh, karena aku meluangkan waktuku itu, memberikan waktu sisa buat Tuhan. Jadi aku saat teduh mau tidur, dan itu pun cuma sebentar aja, cuma sekedar rutinitas kesannya bagiku. Dan memang benar, rutinitas aku menganggapnya, bukan karena sebuah kepentingan, bukan sebuah itu tuh harus diprioritaskan. Jadi itu hanya rutinitas. Nah, padahal Tuhan itu penting banget buat hidup kita. Tuhan itu nafas hidup kita. Dan seharusnya kita memprioritaskan Tuhan, bukan ngasih waktu sisa. Kemudian di tahun 2020, saat itu aku lagi magang di salah satu SMP swasta di kota Salatiga. Di bulan Januari, Februari, aktivitas masih seperti biasanya. Aku juga masih ikut organisasi di kampus, kegiatan gereja, kemudian aku sambil kerja juga. Ngobrol sama teman-teman pun itu juga masih seperti biasanya, masih diperbolehkan kumpul-kumpul, tanpa pakai masker pun nggak masalah ya saat itu. Nah, di bulan Maret semua berubah, bahkan kegiatan-kegiatan semua secara online. Nah, pernah di satu titik aku merasa capek, kosong, dan hampa. Saat itu aku belum sadar ya. Jadi waktu itu aku cuma bisa nangis aja. Dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa ya aku rasanya seperti ini? Ada hal yang aneh dalam hatiku. Dan aku mendengarkan satu suara yang bilang seperti ini, sudah selesai? Kamu sudah ngobrol belum sama Tuhan? Dan dengan pedenya aku bilang kayak gini,
Tuhan, aku kan tiap hari ngobrol sama Tuhan Yesus. Di jalan aku ngobrol, aku cerita semua apa yang aku rasain. Waktu di kampus pun aku selalu nyebut Tuhan. Tuhan bantu aku buat kayak gini. Tuhan kenapa sih soalnya susah banget. Tapi gak hanya sekedar seperti itu. Kita harus punya waktu khusus buat Tuhan, ngobrol intim bareng Tuhan. Untuk nyeritain sepanjang hari itu kita ngapain aja, buat mengucap syukur. Dan tanpa kita sadari, kita juga bisa menyakiti hati Tuhan. Dan kita perlu minta ampun sama Tuhan di situ. Dan aku tersadarkan, dan itu tamparan keras buat aku. Emang terkadang tamparan seperti itu tuh perlu gitu loh, supaya kita tuh sadar, supaya kita bisa jalan bener lagi. Nah, boleh kita tuh melakukan kegiatan-kegiatan, tapi harus berdampak positif ya. Namun, jangan lupakan waktumu bersama Tuhan, karena Tuhan itu penting banget dalam hidup kita. Dan di saat itu aku cuma bisa nangis dan minta ampun sama Tuhan, karena aku ngasih waktu sisa buat Tuhan, dan saat teduh itu cuma sebagai rutinitas. Setelah itu, di tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa buat aku, dimana aku punya banyak waktu buat saat teduh, terus lebih giat lagi buat baca firman Tuhan, karena ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan, apakah itu benar-benar dari Tuhan, itu tuh berawal dari kita belajar baca firman Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan, karena suara Tuhan itu berasal dari firman Tuhan. Seperti itu, jadi perlu banget kita baca Alkitab setiap harinya. Dan penyembahan, berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu penting banget, perlu banget. Dan di tahun 2020 ini benar-benar tahun luar biasa buat aku, dimana hubunganku semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian aku jadi sering ngobrol sama bapak dan ibu aku. Terus aku juga jadi sering ngobrol juga sama teman-teman aku lewat chat. Mereka yang tiba-tiba cerita sama aku mengalami kayak gini, dan aku pun juga merasakan hal seperti itu. Kita saling menguatkan satu sama lain, dan aku bersyukur banget tiba-tiba Tuhan mendatangkan orang-orang hebat dalam hidup aku. Pernah juga ada salah satu teman aku yang datang ke rumah aku. Dia cerita banyak hal tentang hidup dia, dan itu juga menguatkan aku. Kita saling menguatkan di situ. Kita berdoa bareng, dan luar biasa banget lah saat itu. Kemudian banyak hal yang aku dapatkan, dan hubunganku dengan temanku juga yang lama, udah lama banget kita nggak kontak-kontakan. Akhirnya kita saat itu ketemuan, kita saling sharing, kita cerita tentang banyak hal, tentang kehidupan kita yang kita alami bersama Tuhan, dan itu luar biasa banget, menguatkan. Dan di kondisi seperti ini Tuhan itu gak tinggal diam kok, malah kita semakin dibaharui, semakin didewasakan. Nah, di tahun ini hubunganku bersama Tuhan semakin dekat, hubunganku bersama teman-teman semakin dekat dengan keluarga aku, dan aku bersyukur untuk kasihnya. Aku bisa mengalami ini semua itu berkat kasih karunia Tuhan. Dan di tahun ini pun aku semakin belajar untuk terus bersyukur. Memang awalnya bersyukur itu gak mudah, teman-teman. Emang semuanya itu butuh proses. Bersyukur pun itu tuh ada rintangan, seperti kita harus menerima diri kita sendiri, kemudian menerima apa yang telah kita miliki dan belum apa yang kita miliki yang sedang kita doakan. Pernah nih aku lihat YouTube channelnya dari Manata. Saat itu bintang tamunya Agnes Monica. Dan Agnes Monica bilang, bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki dan belum apa yang kamu miliki. Dan dari situ aku tersadar bahwa bersyukur itu tuh adalah sebuah rasa yang indah. Kita bisa lebih sejahtera, merasakan damai. Nah,
itu semua berawal juga dari hubungan kita bersama Tuhan. Jadi teman-teman, sesibuk apapun kalian, aktivitas-aktivitas apapun yang sedang kalian tekuni saat ini, jangan lupa buat saat teduh ya. Jangan lupa buat bangun hubungan bersama Tuhan. Karena dari situ terpancar kehidupan yang damai, sejahtera, hidupmu semakin didewasakan, hidupmu semakin dibenarkan di dalam Tuhan, dan kasih Tuhan terus kamu rasakan. Sampai di sini ya teman-teman, ceritaku hari ini. Aku berharap ini semua dapat memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah.